Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue akan ngebahas Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, karya dari Mas Eka Kurniawan. Yes, satu buku yang dicap gila, yang dicap liar dari satu nama penulis yang pastinya kalian juga nggak asing kalau udah ngikutin gitu ya dunia perbukuan ini, apalagi mungkin di sastra Indonesia. Ini merupakan buku kedua dari Mas Eka Kurniawan yang gue baca. Setelah sebelumnya pertama kali gue baca tulisan dari beliau tuh yang, Perempuan Patah Hati, yang kumpulan cerita itu, dan dari sana, gue tuh punya pemikiran kalau, wah kayaknya, si Mas Eka Kurniawan ini, dia tuh punya ide-ide gila lain gitu, yang pastinya beliau tuturkan di buku-buku yang lain. Karena beneran deh, seriusan, dari yang, Perempuan Patah Hati tuh, vibes yang gue dapetin tuh kayak cerita-cerita klasik Jepang gitu, yang mungkin relatif mundane, tapi juga liar, absurd, kayak gitu-gitulah. Dan dari sana gue berasumsi kalau buku-bukunya yang lain akan, apa ya, kayak deep dive kali tentang hal tersebut. Dan gue nggak salah, karena, buku selanjutnya yang gue baca dari Mas Eka Kurniawan adalah Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas ini. Sebuah buku yang, pastinya wild adalah sebuah understatement, seriusan. Karena setupnya yang bro, kita akan mengikuti, perjalanan dari tokoh utama kita yang dimulai dari sebuah kejadian yang, well, life changing, understatement sekali lagi, yaitu usai, burungnya tidak bisa berdiri. Yes, gimana lagi jelasinnya, emang gitu. Karena gue, sebenarnya tuh kayak kesusahan gitu ya untuk ngebahas atau bikin setup dari buku satu ini. Seriusan susah banget karena aneh banget bukunya, absurd banget gitu dan, walaupun gue sangat, apa ya, menjunjung tinggi gitu buku satu ini, dia masuk ke salah satu buku yang melebihi ekspektasi yang gue baca di tahun lalu, di tahun 2025. Dan setelahnya gue pengen bahas tentunya, ini buku bagus tapi terhalang oleh keabsurdan, keanehan, kegilaan yang ada di dalam bukunya. Jadi, agar lebih mudah untuk gue mengartikulasikan, setup cerita satu ini, biar nyampe gitu ya ke kalian dan dalam porsinya, karena gue bener-bener nggak mau spoil buku satu ini. Ini tuh kayak wild ride gitulah, kayak satu wahana roller coaster yang wajib kalian coba. So, biar gue nggak kesusahan, akan gue bacain blurb singkat di belakang bukunya dulu. So, blurbnya tuh kayak gini. Di puncak rezim yang penuh kekerasan, kisah ini bermula dari satu peristiwa, dua orang polisi mempip seorang perempuan gila dan dua bocah melihatnya melalui lubang di jendela. Dan setelahnya, seekor burung memutuskan untuk tidur panjang. Di tengah kehidupan yang keras dan brutal, si burung tidur merupakan alegori tentang kehidupan yang tenang dan damai, meskipun semua orang berusaha membangunkannya. So, I told you it was wild, dan wild sendiri, sekali lagi, merupakan understatement untuk buku satu ini, menurut gua. Sekali lagi, kita akan mengikuti kisah dari tokoh utama kita usai, well, peristiwa tadi, usai burungnya tidak bisa berdiri. Cerita akan, apa ya, expand dari dia mulai kecil sampai dia, dewasa gitu. Well, dewasanya juga nggak yang tua-tua banget sih sebenarnya. Tapi yang jelas, bayangin aja si tokoh utama kita tuh berandal. Dia tuh kayak apa-apa berantem. Preman banget lah, sangar banget. Dia hidup dalam sebuah lingkungan yang juga keras, dalam dunia yang keras, tapi di lain pihak dia punya, rahasia tadi gitu. Kita akan diajak untuk mengikuti, konflik antara apa yang dialami dengan sifatnya yang keras itu sendiri, melalui berbagai peristiwa di dunia yang nggak kalah rock and roll dari tokoh utamanya gitu. Dari mulai efeknya ke kerjaan sehari-hari, relasinya dengan, orang-orang sekitar, temannya tadi, kemudian orang-orang yang dia anggap keluarga, konflik preman-preman, sampai ke masalah romansa. So, gimana tuh jadinya? Well, selengkapnya kalian bisa baca sendiri bukunya. Seriusan, gue pengen kalian masuk ke dalam buku satu ini tuh sebuta-butanya. Sama kayak apa yang gue alami, karena wow, akan jadi sebuah perjalanan yang dar-der-dor banget dan akan bikin kalian untuk susah berhenti baca. Seriusan, novelnya seru banget. Menurut gue bisa lah kalian baca sekali duduk karena seru banget. Dia tuh bukunya nggak yang tipis, tapi juga nggak yang tebel banget. Tapi one thing for sure, ceritanya yang menarik tadi ditambah dengan kepenulisannya Mas Eka Kurniawan yang
well, nggak usah diraguin lagi, bikin kita tuh bacanya ngalir aja gitu. Kalian akan penasaran sih sama apa lagi nih gebrakan dalam bukunya. Burung yang tidur tadi akan membawa tokoh kita kemana lagi. So, nagih sih, nagih banget. Mungkin ada beberapa kata yang akan gue asosiasikan dengan bukunya, yaitu berantem, yang kedua absurd jelas, ketiga gila, kemudian dare I say seksi, dan yang terakhir nagih. So, kalau kalian penasaran sama buku satu ini, sekali lagi akan gue sarankan untuk masuk ke dalam bukunya sebuta mungkin. You'll thank me for that. Tapi ya, yang jelas itu sih. Sebenarnya dari tadi gue juga udah spill kelebihan yang gue temukan ya, tapi well, ya gue tambahin lah di sesi ini yang harusnya kelebihan yang gue omongin tadi tuh masuknya di sesi kelebihan yang gue temukan kan, kayak biasanya. Tapi well, gue tinggal nambahin aja ke penulisan. Penulisan tadi udah apa belum ya? Tapi yang jelas itu sih, mengalir banget cara Mas Eka Kurniawan mendeliver cerita yang seabsurd ini dan sedar-dedor ini tuh efektif banget. Gue suka, ke semua karakternya fluid, ke semua karakternya punya warna, bahkan dunianya pun berasa banget gitu. Kayak dari mulai karakter ini, karakter itu, lingkungan ini, problem itu, semuanya tuh kayak teriak ke kalian. So, apa lagi ya? Kepenulisan, karakter, vibes-nya mungkin. Gue tuh menemukan buku satu ini kayak satu film indie gitu, tipe-tipe film festival yang aneh, yang rock and roll. Vibes-nya sih kayak gitu. Gue tahu sih buku satu ini emang udah punya adaptasi filmnya gitu ya, tapi gue belum sempat nonton, jadi gue nggak bisa uh, komen sama sekali. Walaupun waktu gue nonton trailernya dulu tuh kayak settingnya lawas gitu dan itu make sense banget somehow. Kayak visualnya merepresentasikan bukunya banget sih. Aduh, apalagi ya kelebihan yang gue temukan. Mungkin waktu kita membacanya, kita nggak akan berasa stagnan atau yang kayak apa ya, kayak yang dari bawah ke atas itu makin terekskalasi menuju akhir, enggak. Tapi lebih ke naik turun, naik turun, naik turun, dan itu wah, itu the best banget. Wah, gila, buku ini satu buku yang sangat 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 gue suka. Walaupun gue nggak pernah kayak ngasih rating ke buku, gue akan kasih buku ini 5 dari 5 bintang, 10 dari 10. Dan bodohnya, kesalnya adalah gue nggak terlalu bisa untuk deskripsiin bukunya tanpa spoiler. So, ya, nyebelin banget sih, nyebelin banget. Gue nggak menemukan satupun kekurangan tentunya dari buku satu ini. Bener-bener satu perjalanan yang seru. Bener-bener gue bersyukur banget masuk ke dalam bukunya buta, sebuta mungkin, karena I have no expectation, dan di akhirnya tuh kayak damn, it's a good book. So itu sih, mungkin akan gue tutup dengan satu part dalam ceritanya yang mungkin akan sedikit spoiler ya. Tapi akan tanpa konteks. Ini tujuannya untuk bikin kalian ngehook dengan buku satu ini gitu. Entah kalian belum pernah baca bukunya Mas Eka Kurniawan, atau kalian punya buku satu ini tapi masih numpuk di TBR, biar kalian kepancing untuk langsung baca bukunya gitu. Jadi dengan segala permasalahan yang dialami tokoh utamanya tadi, permasalahan burungnya yang tidak bisa berdiri tadi, kemudian ada satu poin di dalam bukunya di mana dia bertemu dengan satu perempuan yang sama gilanya dengan dia, sama rock and rollnya, sama-sama dar-der-dornya, dan mereka berdua saling suka. Dan ya tahulah kekurangan dari si tokoh utama kita gitu, si karakter ceweknya tadi. Dia tahu akan hal itu, dan ada satu poin di mana si tokoh utama kita tuh ngomong gitu, aku menyukaimu Ethan, tapi apa yang kau lakukan terhadap laki-laki yang burungnya tidak bisa berdiri? Kemudian si Ethan tuh, si ceweknya tadi, jawab, aku akan menikahinya. Damn. Ceritanya gila banget, dan wah, so semoga part tadi yang gue ceritain ke kalian akan bener-bener jadi hook yang sangat besar untuk kalian pick up bukunya, beli bukunya kalau belum punya, baca, karena worth it banget, worth it banget. Gue gak sabar sih untuk baca buku-buku dari Mas Eka Kurniawan yang lain. Nah, sebelum gue menutup videonya, tentunya gue akan minta saran ke kalian buat penggemarnya Mas Eka Kurniawan yang mungkin udah baca banyak buku dari beliau gitu. Kira-kira what's next? Apa yang selanjutnya bisa gue baca gitu dari sini. Sekali lagi, buku Mas Eka Kurniawan pertama yang gue baca adalah Perempuan Patah Hati. Kemudian lanjut ke Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas ini. Dan setelah itu gue baca yang Anjing Mengeong Kucing Menggonggong. Gue suka semua, dan kita lanjut kemana nih arahnya? Apakah langsung ke Cantik Itu Luka atau apa sih, Manusia Harimau? Let me know.
So ya, itu aja untuk pembahasan dari novel Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas karya dari Mas Eka Kurniawan. Dan ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.